Ya, bagian yang ke-46 kita lanjutkan. Setelah melakukan display data, kemudian menambah data, lalu menghapus. Nah, selanjutnya kita membuat rules untuk update, ya, terutama untuk master data. Setelah itu nanti diikuti dengan update transaction data, ya. Oke, untuk master data ini rulesnya yang perlu diketahui, seperti hapus juga, ya, bahwa data master ini atau data produk ini dia memiliki data lain selain data teks, ya, yang ada di baris record dari database. Dia juga punya yang namanya file gambar, ya. Jadi setiap record itu punya satu buah gambar gitu. Nah, nanti dalam proses editnya kita kasih dua pilihan, ya. Artinya bisa update teksnya saja tanpa update gambar, berarti gambar lama dipertahankan. Sedangkan kalau gambar juga diperbarui, maka gambar lama nanti dihapus, kemudian dimasukkan gambar yang baru, seperti itu, ya. Jadi teknisnya adalah nanti kalau gambar itu tidak diganti, maka kolom gambarnya harus dikosongkan. Nah, update data produk ini nanti mempengaruhi data transaksi, ya, terutama di order atau pesanan, itu terutama pada bagian perhitungan total harga. Tetapi pada bagian ini kita kita abaikan saja, ya, karena di struktur dari tabel pesanan itu hanya memuat untuk total harga saja, jadi harga satuannya itu tidak ada, ya, jadi masih aman lah. Kemudian nanti untuk error-error sistem yang lain nanti kita akan uji coba di bagian-bagian akhir untuk finalisasi, ya, dan akan kita sesuaikan isi-isinya. Misalnya terjadi missing data, kalau misalnya ingin menghapus, mengedit, menampilkan yang data itu tidak ketemu, nah harusnya tidak menampilkan error tapi dikembalikan ke halaman utamanya, yaitu ke halaman lihat, gitu, ya. Baik, ini adalah struktur dari controllernya dan metodenya untuk ubah dan perbarui, ya. Jadi kalau ubah ini nanti ada parameter di belakangnya yang menunjukkan ID dari produknya. Selanjutnya metode ubah ini menampilkan form untuk mengedit data yang pada saat diklik itu nanti sudah terisi dengan data-data asal yang merupakan data yang dibaca dari tabel, ya. Jadi ubahnya itu untuk menampilkan view dan berisi data asal, kemudian untuk perbaruinya itu untuk melakukan proses update ke tabel produk, ya. Nah, kita buatkan link dulu untuk editnya. Kita buka di view produk detail, ya. Dibuatkan menggunakan Anchor yang saya kotakin itu. Kita ke view-nya dulu, view produk, ya. View produk detail. Oke, seperti ini. Kita ke bagian bawah sini, ya, nih ada edit. Oke, ini langsung aja saya ganti seperti ini. PHP Echo Anchor. Nah, di sini adalah produk ubah slash, kemudian diikutin dengan produk indeksnya indeks 0, ya. Terus ID produk. Oke, koma, kemudian teks yang dimunculkan adalah edit, ya, seperti itu. Nah, ini di save dulu, kita lihat, ya, seperti ini. Jadi anchor produk ubah, kemudian diikuti dengan ID-nya berapa, gitu, ya. Terus labelnya adalah edit. Ya, seperti itu. Selanjutnya kita lihat tampilannya dulu, ya. Untuk ini, misalnya salah satu produk kalau diklik banner misalnya, ya, kalau kita klik kita memunculkan link editnya dulu. Nah, seperti ini kalau sorot, nah itu ada di kiri bawah, ya, menunjukkan produk, kemudian ubah, kemudian ada parameternya 1. Kalau kita ganti dengan produk yang lain, misal aja, ya, ID card misalnya, kalau diklik ID card, kemudian ke bagian link editnya, nah ini sama,
dia mengarah ke controller produk, kemudian metode ubah, dan ID-nya adalah 3, seperti itu. Yang kalau kita klik nanti, data ini nanti akan ditampilkan di form editnya. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan dulu ya. Nah, kemudian kita menyesuaikan metode ubah, karena kita akan nangkap data. Jadi data yang kalau kita mau edit itu dibaca dulu, kemudian nanti di passing, dibawa menuju ke sini ya, ke file view produk ubah. Oke, kita buka controller produk. Oke, seperti ini di bagian ubah ya. Ubah. Oke, ini ubah. Nah, ini seperti biasa kita ngedetek dulu ada ID-nya atau tidak ya. Jadi kalau tidak ada ID, kalau ID-nya false, kita langsung arahkan dia ke produk lihat. Itu dulu ya. Kita pakai if, kemudian ini ID sama dengan false. Nah, kalau dia false, kita return redirect ya, arahnya ke produk lihat. Oke, seperti itu. Kemudian ada else. Else ini kalau dia tidak kosong, maka kita baca ini ya, baca data produk itu, kita baca berdasarkan ID-nya. Menggunakan DML model ya, data read, yang dibaca adalah tabel produk, kemudian pakai array untuk ID-nya, ID produk sama dengan $ID, titik koma jangan lupa ya. Nah, ini kalau ketemu, kalau ada datanya, ada data produk ya, maka kita load untuk helper form-nya, lalu ke return view produk ubah ya. Nah, yang di bawah tadi kan ada nih ya, produk ubah. Nah, ini naikin dulu ke sini lah ya. Nah, terus di sininya kita panggilkan helper form, supaya formnya bisa jalan. Nah, kemudian kalau di sini, kalau ternyata tidak ditemukan data, else, maka kita redirect saja ke halaman produk lihat. Ya, ke sana juga kita ngarahkannya. Ya, lebih kurang seperti itu isinya untuk edit ya. Edit. Ya, ubah. Nah, di sini return redirect. Dah, seperti itu. Nah, kita mau lanjutkan lagi ke view-nya. Nah, seperti biasa, view-nya ditaruh di bagian atas, itu untuk get flash data. Dan ini hampir di semua halaman inputan ada ya, dan juga di halaman lihat, halaman edit juga nanti ada semua. Maka nanti karena isinya sama persis, kita bisa alihkan nanti menggunakan helper ya, kita jadikan satu aja, jadi tinggal manggil aja nanti ya. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan dulu ya. Ini tadi view produk ubah, kita buka dulu view produk ubah. Oke, seperti ini ya. Nah, kita ambil dari ini aja, dari yang tambah. Coba ya, kita teruskan dulu deh ini ya. Ini kita abaikan dulu. Nah, kita baca yang ini. Di view produk ubah ini, kita kopas kode dari view produk tambah nih, mulai dari baris form open multipath-nya sampai dengan form close. Nah, di sini kita laksanakan seperti ini saja, langsung. Kita buka file tambahnya. Nah, kita copy dari sini nih. Ini yang buat get flash data, sekalian aja semua sampai ke bawah sini, sampai ke form close. Copy ya.
Terus dimasukkan di sini, di replace untuk yang 3 baris ini. Replace ke sini. Sudah ya. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan ya. Yang atas ini form open multipath. Nah, ini arahnya bukan ke produk simpan tapi ke produk perbarui. Karena dia kan ngupdate ya. Nah, seperti ini ke perbarui. Kemudian tampilkan data produk melalui value kecuali gambar ya. Gambarnya nanti ini gambarnya, tapi nanti kita ubah yang lainnya dulu. Nama produk, ini value-nya bukan echo all tapi echo produk indeks 0 ya. Nah, ini nama produk. Copy aja lah dari sini ya. Sampai ke sini, di copy. Kemudian harga satuan. Harga satuan kita pastekan juga di sini. Ini diganti harga satuan. Harga satuan, oke ya. Terus gambarnya nanti dulu lewatin aja. Kita ke sini. Nah, sini ke keterangan, di paste lagi. Salah. Ini nih. Nah, ini keterangan. Keterangan. Sudah. Kita lanjutkan dulu ya. Nah, gambar ditampilkan, ada hidden input 2 buah, itu kita biarkan dulu. Ganti button kosong menjadi link batal mengarah ke produk lihat ya menggunakan anchor. Oke. Kita buat ini. Button ini kita ganti jadi anchor. PHP echo anchor ya. Kemudian ini larinya ke produk lihat. Ini buat batalnya. Kemudian teksnya batal. Oke, seperti itu. Nah, ini kita uji coba dulu ya, kecuali yang gambarnya belakangan. Kita coba dulu seperti ini. Ini kita refresh, kemudian ini ya. Ini ID card 25.000 sama keterangannya begini. Kalau kita klik edit harusnya dia muncul seperti itu ya. Di dalam formnya. Oke, ada yang error. Baris 26 view ubah. Sepertinya lupa ngirimkan ini ya, ngirimkan data nih. Ya, di sini lupa nih. Di controller produk. Nah, di sini. Ini kan data sudah diisi ya. Sudah ditangkap datanya. Nah, di sini belum dipasing datanya. Jadi di sini di dollar data. Jadi data produk dikirimkan ke view. Nah, itu yang belum ya. Oke, kalau sudah di refresh saja. Tampilannya seperti ini. Nah, ini ID card 25.000 dan ini isinya sudah masuk semuanya. Ini juga batal sudah ada, tinggal diklik aja. Nanti dia akan kembali ke halaman lihat produk. Nah, selanjutnya gambar tadi ya. Ini gambar. Gambar kita kasih keterangan dulu, tampilan dari data asal, kosongkan jika tidak diganti. Kembali ke view, gambar. Ini kita bagusin dulu posisinya. Ini gambar dalam kurung. Tampilan apa tadi? Dari data asal. Dari data asal, kosongkan jika tidak diganti gitu ya. Jika tidak diganti, sip. Nah, yang berikutnya menampilkan gambar ini. Jadi pakai IMG SRC ini untuk image source. Kemudian kita masukkan base URL-nya sampai ke public, lalu masuk ke folder upload gambar, diikuti dengan nama gambarnya, nama file gambarnya. Width-nya kita set 100 ya, supaya dia bisa selebar layar. Oke, IMG SRC sama dengan, saya bikin gini dulu, width sama dengan 100% ya. Nah, seperti ini baru kita masukkan di sini tag PHP-nya. PHP echo base URL titik upload slash gambar slash tanda petik lagi ya. Ini untuk penggabungan concat produk
0 gambar titik koma. Oke, seperti itu di save. Kemudian kita lihat tampilannya. Ini belum ada tampilan gambarnya, kita refresh. Oke, ini gambarnya sudah masuk ya. Nah, selanjutnya ada hidden. Ada dua buah hidden ini, yaitu ada ID produk dan juga nama file gambar. Ini buat apa? Ya, hidden ini nanti dia tidak muncul ya, tidak muncul di tampilan, tetapi dia ada gitu. Nah, dan ikut dikirim. ID produk ini digunakan untuk proses pembaruan datanya. Jadi berdasarkan ID produk kita mengubah datanya. Kemudian untuk nama file gambar ini kita gunakan kalau kita akan mengganti gambarnya. Kalau kita ganti gambar, maka gambar yang lama harus dihapus. Nah, untuk mendapatkan namanya ya lewat sini ya, lewat inputan hidden ini. Oke, kita masukin dulu di bawah gambar ya. Ini untuk upload, kemudian di sini ada input. Type-nya adalah hidden, kemudian name-nya ID produk. Nah, value. Nah, seperti ini ya. Value-nya kita masukin. Produk 0 ID produk, yaitu satu. Kemudian yang kedua, input type-nya hidden juga, name-nya sama dengan nama underscore file underscore gambar. Kemudian value PHP echo dolar produk 0 gambar. Nah, seperti ini. Ini kalau kita refresh tampilannya tidak terjadi apa-apa, tetapi sebetulnya ada isian yang sifatnya hidden ya. Kalau kita Ctrl U, kalau kita pengen lihat nih. Nah, di bagian bawah ini ada seperti ini. Ini untuk menampilkan gambar, tadi sudah ya. Terus ini buat isian gambar, kolom gambar. Nah, ini ada input tipenya hidden ya. Ada ID produk, namanya, value-nya 3. Kemudian ada lagi hidden value, namanya nama file gambar dengan isiannya adalah nama file seperti ini. Oke, itu hidden ya. Jadi dia nggak muncul, tapi dia nanti akan ikut dikirim. Ya, tampilannya seperti itu. Konsepnya adalah ubah edit data ini membuat aturan isian yang berbeda dari sebelumnya, tapi harus dipastikan semua data asal bisa ditampilkan secara penuh dulu. Jadi gambarnya bisa ditampilkan dulu ya, terus keterangan, nama produk, harga satuan itu sudah bisa ditampilkan di awal. Kemudian tidak boleh terjadi data asalnya ini hilang atau kosong saat akan diedit. Ketika diklik edit ada bagian yang kosong. Nah, itu berbahaya ya. Itu nanti datanya tidak valid. Nah, seperti itu. Oke, itu untuk view-nya dan juga untuk menampilkan data dari metode ubah. Nah, sekarang kita coba ya, tes seperti ini kan ubah 3 ya. Kalau kita misalnya ubah 78 misalnya, ketika kita enter, tadi kita ngesetnya dia balik ke produk lihat. Oke, seperti itu. Ya, jadi langsung ke situ kalau dia tidak menemukan data. Nah, adapun kalau dia ada ketemu datanya, dia tetap bisa ya menampilkan seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang adalah produk perbarui. Nah, perbarui ini sama dengan simpan sebetulnya ya. Sama dengan simpan, hanya ada tambahan, ada perbedaan, yaitu pada pemrosesan file gambar. Ya, ini kita ngikut yang ada ini dulu ya. Kita ke produk perbarui. Ini codingnya agak panjang kalau ini ya. Nah, ini $ID. Oke, saya copy dulu beberapa ya. Aduh, ini kehapus bawahnya. Lupa. Nah, seperti ini.
ID produk, kemudian nama produk ya. Oh, gambar dulu, nama file gambar. Nama file gambar, get var, nama file gambar. Kemudian nama produk yang bisa diinputkan. Nama produk. Selanjutnya adalah harga satuan. Harga satuan. Yang ini keterangan. Get var-nya keterangan. Nah, terakhir di sini adalah file. Nah, kita bikin file ini get this request, bukan get var tapi get file ya. Get file namanya adalah gambar. Nama fieldnya gambar. Sudah. Ini untuk nangkap data. Nah, kemudian aturan validasi. Saya akan copy dari proses simpan ya. Walaupun nanti ada yang berbeda. Nah, seperti ini. Saya ambil sininya ya. Ada yang harus kita pisah nanti. Oke, yang kita pisah itu adalah gambar seperti ini. Ini saya pindahkan dulu ke bawah biar kacau dulu, nggak apa-apa ya. Seperti ini. Nah, di sini ada yang dicek adalah nama produk, harga satuan sama keterangan. Sini harga, nama produk, harga satuan dan keterangan. Beres sampai di sini ya. Nah, kemudian kita tambahkan jika, nah ini ya, sambil saya jelasin, jika file itu tidak sama dengan kosong, artinya ada file yang dikirim. Jika file tidak sama dengan kosong seperti ini, maka aturannya kita tambah untuk gambar. Aturan gambar seperti itu ya. Nah, di sini langsung aja kita ambil yang uploaded-nya ini. Nah, ini aslinya di sebelah sini ya. Nah, ini pakai titik koma di belakangnya. Nah, ini sampai sini. Oke, beres. Jadi kalau dia tidak ada pengiriman file gambar, artinya gambar tidak diganti, maka aturannya cuman ini aja yang dicek. Dia nggak perlu ngecek gambarnya ya. Tapi kalau ada, maka aturan yang 3 ini ditambahkan lagi dengan gambar. Jadi seperti ini. Beres ya. Lanjut. Nah, sekarang cek validasi. Oke, ini N-nya belum ada. Seperti ini. Nah, ini cek validasi. Validation. Pakai backslash depannya. Nah, selanjutnya kita set rules validation-nya. Validasi. Set rules. Ini aturan, aturan. Jadi walaupun misalnya tidak ada gambarnya, dia tetap pakai aturan. Kalau ada gambarnya, ditambah aturannya. Nah, kemudian saya pakai ini dulu, if, gini ya. Kemudian else. Nah, seperti ini. Baru kita masukkan di dalamnya validasi with request. This request. Kemudian di run.
Nah, sekarang menyusun datanya. Jadi diambil disusun ke dalam variabel dalam bentuk array data seperti ini. Nanti kita kalau ada gambar kita tambahkan dengan file gambarnya. Kalau tidak ada cukup ini aja. Susun data. Bentuknya array. Kemudian nama produk diisi dengan nama produk ya. Kemudian harga satuan. Ini harga satuan juga. Terakhir adalah keterangan. Dolar keterangan. Oke, seperti itu. Nah, nanti ada kode selanjutnya di sini, kita sambung ya. Nah, kita ke else-nya dulu. Nah, ini langsung aja kita ngambil pesannya. Kalau terjadi error, sama dengan validasi get error. Ya, validasi get error, kemudian bikin set plus data, kemudian dikembalikan ke halaman sebelumnya. Session set plus data, kasih nama dia pesan, kemudian variabel yang akan dikirim juga variabel pesan. Nah, kemudian return redirect back ya, terus with input. Nah, ini untuk membawa kembali inputan yang sudah diisi. Oke, seperti ini. Nah, kita lanjutkan di bawah dari data ini ya. Nih, kode selanjutnya. Nah, kelola file gambar. If ya. Nah, kita bikin polanya dulu seperti itu. If file tidak sama dengan kosong, artinya ada filenya, maka hapus gambar asal. Unlink. Seperti ini perintahnya. Kemudian nama foldernya ya, uploads gambar slash, lalu diikuti dengan tanda titik dolar nama file gambar ya, uploads gambar nama file gambar. Kemudian kita buat nama file baru. Tadi kan sudah ditangkap di atas ini ya. Ini kan ada file nih sini. Baris 80 ada file. Ini nangkap kiriman request get file gambar. Nah, di sini kita masukkan juga ganti nama file yang diupload. Nah, kayak gitulah ya. Nah, dolar nama baru sama dengan dolar file get random name. Oke, kalau sudah dikirim file barunya ke dalam folder ini, dolar file move kemana, ke uploads slash gambar. Filenya adalah dolar nama baru. Sambil di pause saja nanti. Kemudian ambil nama baru tadi disimpan ke dalam data gambar. Gini ya, masukkan nama file
ke dalam data array. Ini untuk proses simpannya. $data, kasih nama di sini gambar, sama dengan $nama baru. Ya, seperti itu. Ini di bawah dari if ya. Nah, setelah if, ini ada lagi di bawahnya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang proses update-nya. Nanti dicek lagi tuh, kalau berhasil ngupdate seperti apa prosesnya, kalau dia gagal seperti apa gitu ya. Nah, langsung aja kita bikin $status sama dengan this DML data update produk ya. Kemudian $data, ini data yang mau di-entrykan. Kemudian klausul untuk spesifikasi datanya, yaitu ID produk sama dengan $ID produk. Nah, seperti ini ya, data update ke tabel produk, kemudian ini data barunya, lalu diubah berdasarkan ID produk yang ini. Nah, terus kita cek ini statusnya ya. Kalau statusnya 1 berarti dia berhasil. Nah, if $statusnya sama dengan 1, maka bikin pesan produk berhasil diubah. Nah, kemudian dikirimkan di set flash data ya, dengan nama pesan, $pesan. Nah, setelah itu kita redirect return redirect. Ini kalau dia berhasil langsung ke to produk lihat. Nah, kalau dia tidak sama dengan 1, kita bikin else. Pesannya adalah gagal produk gagal diubah. Session set flash data, session flash data, kemudian kasih nama pesan ya, pesan, kemudian variabel pesan, lalu di return redirect. Nah, ini kita kembalikan ke sini ya, back, return redirect back with input. Nah, ini ke halaman editnya, back, kemudian with input, seperti ini. Nah, ini udah selesai codingnya, lumayan panjang seperti ini. Nah, saya jelaskan kembali. Bagian pertama adalah nangkapin datanya yang dikirim dari view produk ubah ya. Terus di sini mendefinisikan aturan. Kalau tidak ada gambar yang dikirim, maka tidak ada gambar di sini. Tapi kalau ada, tidak kosong gambarnya, maka aturan untuk gambar diberlakukan juga. Di sini ukuran gambarnya adalah 1 MB maksimal. Kemudian cek validation. Nah, ini sudah, kalau dia ada gambar sudah termasuk gambar di sini ya. Tapi kalau tidak ada ya tidak ada juga. Oh, ini ada salah nih. Validation. Oke, seperti itu. Kemudian di set rule-nya, dilaksanakan rule-nya, lalu diperiksa. Ya, seperti ini, with request, this request run. Selanjutnya lagi disusun datanya. Nih, kalau tidak ada gambar, hanya segini saja yang dimasukkan ke dalam tabelnya, hanya 3 buah field. Tapi kalau ternyata ada gambar, berarti file itu tidak kosong ya. Maka file yang ada
file gambar yang ada itu harus dihapus dulu menggunakan perintah unlink dari folder uploads gambar, lalu diikuti dengan nama gambarnya apa, nama file gambarnya. Nah, kemudian kita siapkan nama file baru untuk gambar yang diupload ya, menggunakan get random name ini supaya namanya acak terus ya. Lalu dipindahkan, di move dari uploads itu menuju ke folder yang kita inginkan beserta namanya. Nah, setelah itu kita menambahkan data yang ini. Kalau ada gambar berarti bukan hanya 3 ini yang diupdate di database-nya, tetapi juga ditambah dengan data gambar dengan nama baru ya, supaya nanti bisa nge-link gitu. Nah, kemudian proses update, kita simpan proses update itu responnya ke variabel status. Jadi ngupdate-nya dari produk, data baru yang diupdate dalam variabel data, kemudian where-nya, klausul spesifikasi dasarnya adalah ID produk. Kalau statusnya 1 berarti berhasil. Nah, kita tampilkan nanti pesan berhasilnya. Kemudian kita kembali ke produk lihat. Di situ nanti tampil pesannya. Tapi kalau misalnya gagal, kita kembali lagi ke halaman edit tadi, halaman ubah data. Seperti itu ya. Nah, adapun kalau validasinya tidak sah gitu ya, maka diambil get errors ini. Apa saja yang error dari validasi nanti ditampilkan juga beserta dengan isian yang sudah ada. Seperti itu. Nah, sekarang kita refresh dulu ya. Saya mau coba update seperti ini. Saya update teksnya dulu ya. Nah, seperti ini X misalnya ini 25.000 X juga misalnya, kita tes nanti validasinya benar apa enggak. Ini juga saya tambahin X, kemudian saya klik simpan. Nah, ini ya, harganya itu harus hanya angka saja. Nah, ini juga kembali seperti semula ya. Oke, sekarang saya tambahin angkanya 0 di belakang untuk harga. Kemudian di sininya saya tambahin X gitu ya. Nah, harusnya 3 itu aja yang berubah, sedangkan gambarnya tetap ya. Saya klik simpan. Nah, ini ada yang error nih. Ada flash data. Oh, kurang. Ini tanda panahnya kurang ya. Di baris 113. Ini kurang. Oke, seperti itu ya. Nah, saya refresh lagi. Dia ke produk ini gagal karena tadi nggak berhasil ininya ya. Nah, sekarang saya tambahin. Oh, sorry. Dia berhasil masuk, hanya pesannya saja yang salah ya. Karena ini yang kedua, dia kan gagal yang kedua. Yang pertama tadi berhasil. Nah, ini saya balikin lagi. Coba ke produk lagi. Nah, ini sudah berubah ya tadi ya. Ini ada X-nya, ini ada 0 di belakangnya, terus yang keterangan tadi itu harusnya ada X di belakang. Nah, ini. Nah, sekarang saya edit lagi. Ya, seperti ini ya. Saya balikin lagi dari awal ke awal 25.000, ini enggak ada X-nya. Saya lanjutkan, simpan. Harusnya dia kembali ke produk lihat dan pengubahannya berhasil. Ini berhasil ya. Nah, sekarang masalah gambarnya. Oke, gambar segini aja ya. Saya tambahkan data baru aja biar enak. Seperti ini. Nah, ini misalnya apa ya? Baliho katakanlah kayak gitu ya. Nah, harganya misalnya 150.000. Gambarnya contohnya adalah misalnya seperti ini. Oke. Keterangannya gitu aja lah ya. Saya klik simpan, harusnya masuk datanya ya. Nah, ini masuk, ini balihonya. Kemudian ini saya arahkan dulu ke public biar kita lihat gambarnya ya. Oke. Ini gambarnya tadi. Sebentar, ini saya hapus dulu karena ini nggak digunakan nih. Save seperti itu. Nah, sekarang ini yang saya edit. Oke, saya edit. Tadi untuk contoh mengedit
nama produk, harga satuan, dan keterangan itu sudah bisa ya. Sekarang kalau saya ingin ini yang saya ganti gambarnya, tapi gambarnya itu saya kirim filenya bukan file gambar, tapi file txt seperti ini. Nah, kemudian saya klik simpan, harusnya dia kena validation. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi coding kita ini tadi, codingnya ini yang atas ini berhasil nih. Jadi kalau gambar itu ketangkap ada kiriman, kemudian disimpan di variable file, kalau dia tidak kosong maka berlakukan aturan untuk gambar. Yang intinya adalah harus image, seperti itu ya. Kita ganti lagi gambarnya dengan gambar beneran. Saya ambil ke sini aja ya. Katakanlah yang ini ya, gambarnya. Jadi ini nanti akan diganti, ini dihapus, kemudian diganti dengan yang baru. Makanya saya perlihatkan di sini, nanti harusnya ini berganti ya. Nah, ini disimpan. Oke, katanya berhasil. Kita lihat di sini, gambarnya juga sudah berubah. Yang di sini berganti. Oke, seperti itu. Untuk proses edit atau update data master ya, data produk ya, memang agak sedikit ribet, tapi ya memang seperti itu harusnya, apalagi kalau berkaitan dengan gambar ya. Jadi kita mikirnya bukan hanya mikir file tersebut, file edit itu hanya membahas tentang data di dalam tabel saja, tidak, tapi kalau ada kaitannya dengan file lain di luar dari database ya, itu juga perlu dipertimbangkan. Jangan sampai terjadi mengedit data, kirim gambar baru, gambar lamanya nggak dihapus ya, karena nanti akan menyebabkan kapasitas itu jadi semakin berkurang karena dipakai oleh gambar yang tidak digunakan ya. Nah, itu berbahaya kalau misalnya kita letakkan di dalam hosting yang sifatnya online ya, karena kapasitas kita kan terbatas ya kalau kita nyewa itu. Jadi sedapat mungkin kalau memang dihapus diganti, ya dihapus diganti kayak gitu ya, supaya tidak membebani kapasitas dari hostingnya itu sendiri. Ya, seperti itu untuk update data master. Kita lanjutkan bagian 47 untuk update transaction data. Ini adalah data order ya. Bagaimana caranya? Kita lihat dulu rules-nya seperti apa.